Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Para ulama menyatakan, berhati-hatilah kita daripada muhdatsatil umur wa mukhtalafatil ara. Berhati-hati daripada urusan-urusan perkara-perkara yang diada-adakan, wa mukhtalafatil ara, dan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di manusia, ada pada manusia secara umum. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap perkara yang diada-adakan itu adalah satu bentuk daripada bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa qala alaihi salam, dan Nabi juga pernah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat di dalam perkara agama Islam ini ma laisa minhu, yang sama sekali bukan ajaran Islam, fahuwa raddun, maka yang seperti ini buatan-buatan itu tertolak. Ini hadis kita sering mendengar, baik di Pasuruan atau di kota-kota lain. Bahkan sebagian ulama menjadikan pembukaan pengajiannya membawa hadis ini, baik dari ulama ahlu sunnah ataupun di luar ahlu sunnah wal jamaah. Mari kita fahami hadis Nabi ini. Menurut pendapat ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, bid'ah itu dibagi oleh mereka para ulama menjadi tiga. Kalimat bid'ah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bid'atun hasanah, bid'ah yang hasanah, yang baik. Apa itu bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah yaitu ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab was sunnah min haitsu itharil aslah wal anfa' wal ahsan. Bid'ah hasanah yaitu sesuatu yang dipandang oleh para imam, para pemimpin, imam-imam al-huda yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baik mereka itu sahabatnya Nabi atau para tabi'in atau tabi'it tabi'in. Mereka memandang perkara tersebut mencocoki terhadap Alkitab was sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak berpegang kepada Al-Quran dan kitab saja, sehingga mengharuskan membuat sesuatu yang sepertinya tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Alasannya yaitu memandang kepada maslahat zaman tersebut, manfaat yang kembali kepada manusia di zaman itu, dan al-ahsan yang terbaik bagi mereka. Ada contohnya enggak yang dikatakan bid'ah hasanah itu? Contohnya ada. Kalau mau disebutkan banyak ya banyak, tapi kita ambil beberapa contoh saja. Di antara bid'ah hasanah yang terjadi dalam agama ini yaitu jam'il Quran fi mushafin li Abi Bakar. Di kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mulai mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang terpisah-pisah. Jadi yang asalnya Al-Quran itu ada di hati para sahabat, dihafal. Karena zamannya Rasulullah itu tidak ada bawa Al-Quran gini, itu tidak ada ngaji, tidak ada. Mereka itu hafal semua. Apa yang turun kepada Rasulullah langsung dihafal. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mulai mengumpulkan hufaz, orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan lengkap, dengan kuat. Mulai ditulis di lembaran-lembaran. Dan ini tidak pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Berarti di zaman itu, setelah sepeninggal Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kita yakini beliau adalah khalifah, penerus daripada Rasulullah SAW. Beliau ketika itu memandang bahwa menulis Al-Quran di lembaran-lembaran itu adalah perkara yang membawa maslahat, membawa manfaat, membawa kebaikan bagi umat. Bukan untuk kepentingan yang lain, pribadi atau duniawi, bukan. Oh, Sayyidina Abu Bakar mau dodolan Quran, bukan. Tidak ada seperti itu. Dan ini adalah perkara yang baru. Artinya di zaman Rasulullah tidak ada. Kemudian diteruskan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, dan sempurnalah Al-Quran itu menjadi satu kitab dengan urutannya di dalam kepemimpinan masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai sekarang ini itu ya berkatnya mereka itu. Kalau mereka tidak mengumpulkan, tidak perlu Al-Quran itu nyampe ke Pasuruan apa tidak tahu. Jadi diperhatikan maslahat, manfaat, dan yang terbaik untuk umat. Apakah ini perkara yang baru? Ya baru, karena tidak ada di zamannya Nabi. Apakah ini bid'ah? Iya bid'ah. Berarti bid'ah itu sesat. Tidak semua bid'ah sesat. Karena perkara yang baru itu ada yang hasanah, yang baik. Kebaikannya untuk siapa? Untuk umat semuanya. Wa nasbid diwan wa salatit tarawih li Umar. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal, diganti oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di antara perkara yang baru yang diadakan di zaman Sayyidina Umar, yaitu diadakannya salat tarawih dengan satu imam. Di zamannya Rasulullah itu tidak ada sholat tarawih berjamaah bareng-bareng, rame-rame, itu tidak ada. Sholat dewi-dewi. Cuman pernah satu malam Nabi itu keluar di masjid sholat, diikuti oleh sahabat di belakang. Sekali, dua kali. Malam berikutnya Nabi tidak keluar. Intai ini ambil sahabat, ini tidak betul. Hari berikutnya Nabi keluar lagi, ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak keluar kemarin?" "Ya, saya takut kalau dilanjutkan nanti tarawih itu bisa wajib nanti. Saya takut kalian tidak mampu." Terutama wong kraton ya. Rupane ero ambek wong kraton iki lek wajib iki bahaya ya. Tidak bahaya ta ya. Nah itu.
Akhirnya Nabi tidak keluar sengaja supaya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar tidak pernah membuat sholat berjamaah tarawih bareng-bareng, tidak pernah. Di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menyaksikan ada laki-laki yang sholat dengan 5 orang. Di pojok yang kiri ada 10 orang, di tengah ada 20 orang. Mencar-mencar, imamnya dewe-dewe. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau tarawih itu dikumpulkan jadi satu di satu waktu dengan imam satu yang terbaik, yang paling hafal Quran, yang paling kuat hafalannya, orang yang soleh. Gimana? Ya setuju. Ya sudah, kita coba mulai besok. Dicoba, akhirnya diumumkan jam sekian kumpul semua di masjid, sholat tarawih tidak boleh buat kelompok-kelompok, tapi jadi satu, semuanya satu imam. Maka dimulai sholat tarawih bareng-bareng, rame-rame, sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in. Itu Sayyidina Umar melihat dari samping, dari kejauhan, dilihat rukuk bareng, i'tidal bareng, bagus, seneng gitu. Katanya Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang nikmat itu ya ini. Perkara yang baru itu, yang nikmat, dipandang nikmat, ada maslahat, bersatu antara umat Islam dan seterusnya. Ya seperti ini. Maka ini memperkuat pendapat ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang membagi bid'ah itu menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada bid'ah yang dikatakan bid'atun hasanah, seperti yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ganti kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Apa yang dilakukan oleh beliau? Banyak. Di antaranya yang sampai sekarang, sholat Jumat adzannya 2 kali. Zamannya Rasulullah tidak ada. Sholat Jumat ya adzan sekali, qomat, selesai. Sayyidina Utsman ini memperhatikan, kok akeh sing telat ya, kok banyak yang terlambat. Dicek ternyata mereka itu dari jauh. Wis gini aja, kita adakan azan pertama supaya yang dari jauh-jauh itu sudah berangkat duluan. Nah, nanti kalau sudah kumpul baru azan kedua. Insya Allah tidak ada yang telat lagi begitu. Karena yang sholat itu naik hewan, ada yang banyak yang jalan kaki. Jalan kaki dari desa mana, sholatnya di satu masjid. Akhirnya disepakati azan pertama. Setelah azan pertama mulai bergerak yang dari jauh-jauh itu, dengar suara azan berangkat. Dikira kayak biasa nih, tidak roh ya. Tutup gunung, aduh kok sih sepi. Hari ngono azan mana? Oh, iku lek wong keraton azan pertama meneh tidak teko. Tapi ini para sahabat ngerti, oh supaya saya tidak terlambat. Berarti diperingatkan azan pertama sudah harus berangkat. Akhirnya tidak ada yang terlambat, rapi sholat Jumat itu. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW ataupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ataupun Sayyidina Umar bin Khattab, tapi Sayyidina Utsman yang melaksanakan. Sampai detik ini azan kita itu 2 kali. Siapa yang memulai? Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa? Beliau mengadakan itu untuk maslahat, untuk manfaat, untuk kebaikan umat. Ya mereka bukan orang sembarangan, punya pandangan begitu ya. Yang penting tidak menyalahi Al-Quran dan hadis. Kalau ada larangan di dalam Al-Quran, ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengumandangkan azan 2 kali. Ya tidak mungkin berani Sayyidina Utsman. Atau Nabi mengharamkan azan 2 kali, ya tidak mungkin berani Sayyidina Utsman bin Affan untuk melakukan. Kemudian digantikan oleh kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga terjadi beberapa perkara-perkara yang baru.
Di antaranya yaitu memerangi orang-orang yang membelot daripada pemerintah. Tidak mau taat sama perintah, mau membuat pasukan sendiri, diperangi sama Sayyidina Ali. Supaya kondusif, supaya negara ini tentrem begitu, tidak ada yang ganggu-ganggu. Nah ini kejadian seperti ini tidak ada di zamannya Nabi, tidak ada di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali yang pertama mengadakan gerakan untuk memerangi al-bugha. Bugha itu orang-orang yang membangkang itu ya, tidak mau taat sama pemerintah. Ini masih di apa yang dilakukan oleh al-khulafa'ur rasyidun itu. Dan mereka ini adalah tokoh-tokoh kita semua. Cukup 4 orang ini sebagai panutan bagi kita bahwa ada hal-hal yang baru diadakan dalam Islam, tapi tujuannya adalah maslahat, manfaat dan kebaikan umat dan tidak menyalahi Alkitab was sunnah, maka itu dikategorikan bid'atun hasanah. Kalau kita mau meratakan semua yang baru itu adalah bid'ah yang sesat, berarti pertama kali yang melakukan kesesatan ya imam 4 ini, dan tidak boleh mengatakan seperti itu. Berarti kita tidak menghormati mereka. Nah, yang kedua, yang pertama adalah bid'ah hasanah yang bagus, yang kedua bid'atun mazmumah, bid'ah yang tercela. Tapi bid'ah tercela ini menurut beberapa kelompok khusus, seperti orang-orang yang menjauh daripada dunia, ulama-ulama yang jauh daripada dunia, menyaksikan hal-hal ini, mereka mengatakan bid'ah yang jelek. Apa contohnya? Seperti memakai pakaian-pakaian yang mewah, memakan makanan yang mahal, membangun rumah-rumah yang tinggi, yang megah. Itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah itu adalah haram? Ya enggak. Tapi yang seperti itu tidak ada di zamannya Nabi. Semua orang itu hidupnya itu sederhana begitu. Dalam pakaian, dalam makanan, dalam membangun rumah. Dikatakan rumahnya Rasulullah itu tingginya dari lantai ke atap itu seukuran orang berdiri, mengangkat tangannya iki wis nyekel nang gentenge, nang asbes itu tidak bisa dipegang. Itu tingginya rumahnya Nabi dan diikuti oleh kebanyakan sahabat. Jadi kalau ada yang lebih tinggi dari itu sudah sesuatu yang baru itu bagi ulama-ulama yang menjauhi dunia. Tidak dianjurkan begitu ya, tidak dianjurkan. Yang ketiga yaitu bid'ah yang tercela secara mutlak, artinya semua mengatakan itu adalah bid'ah, bukan menurut orang-orang soleh tertentu, bukan. Semua mengatakan sepakat bahwa itu adalah bid'ah yang tercela. Apa itu bid'ah yang tercela? Yaitu perkara yang baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau menyalahi ijma' kesepakatan para ulama-ulama kita. Oh, ini banyak ya, kejadian-kejadian seperti itu banyak, apalagi di akhir zaman. Misalnya kelompok-kelompok yang mengatakan, dia menyatakan Islam Muslim,
Nah, yang seperti ini kadang-kadang menamakan dirinya itu Islam. Seperti pengakuan terhadap kenabian. Ya, dan itu terjadi di negeri kita. Berulang. Mengaku bahwa menerima wahyu dan ada penganutnya, pengikutnya, dan mereka menyatakan Islam. Ini yang sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini. Ini jelas sesat ini. Atau misalnya mereka menganggap wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril itu salah alamat. Seharusnya bukan kepada Nabi Muhammad tapi kepada orang lain misalnya. Nah, ini sudah jelas ini perkara yang baru yang diadakan tidak sesuai dengan Alkitab, Al-Quran, Sunnah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang-kadang pemimpinnya itu yang ngaku-ngaku Nabi, ya seperti yang di India apa di mana itu ya dulu. Ada Ahmadiyah atau apa itu. Pusatnya di luar negeri sana misalnya. Walaupun pemimpinnya itu dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang secara umum. Katanya dia itu misalnya bisa terbang di udara, kemudian kembali lagi. Misalnya. Masa kita tidak percaya? Ya, atau dia bisa berjalan di atas air, pemimpinnya ini, pemimpin ajarannya itu, atau jarak yang jauh bisa ditempuh dalam waktu yang singkat oleh orang tersebut. Ya, maka kata para ulama kita jangan kaget sama yang seperti itu. Ya, setan iso kayak ngono. Setan itu bisa seperti itu, miber, jalan di atas air, pindah dari satu tempat ke satu tempat dengan waktu yang singkat. Atau orang-orang yang mempelajari ilmu sihir bisa melakukan itu. Jadi tidak harus selalu dikatakan wali orang yang seperti itu. Belum tentu juga. Karena wali itu ada dua. Ada waliullah, ada waliu syaitan. Ada orang yang mendapat pertolongan dari Allah, ada orang yang mendapatkan bantuan setan. Pesulap yang di TV dulu-dulu itu ya, iso miber, iso ini, itu kan bantuannya setan itu. Jadi hal-hal yang sepertinya itu seperti mirip-mirip keramat-keramat itu tidak mengharuskan orang dikatakan wali, bukan, belum tentu. Walaupun seperti itu. Jangan-jangan mereka itu memang dilulu sama Allah. Tapi nanti pada akhirnya ya disiksa begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau mengetahui itu keramat apa enggak, ya dilihat orangnya istiqomah apa enggak. Istiqomah di dalam ketakwaan atau tidak. Karena perbedaan derajat orang-orang yang beriman ini itu patokannya apa? Patokannya itu mengikuti Rasulullah SAW sebesar apa? Sesempurna apa? Setiap orang yang mengikuti Nabi secara sempurna, maka dia adalah orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya itu, mengikuti Nabi apa enggak? Kalau mengikuti Nabi semakin sempurna, berarti dia semakin dekat kepada Allah dan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muncul karomah, ya ini kita percaya yang seperti itu. Tapi wis misalnya tidak sholat atau apa, ya sudah, kita tidak komentar gitu. Ya kita tidak memalsukan dia dan juga tidak mempercayai, ya biasa saja. Cari wali-wali yang istiqomah diikuti. Ya, oh ini tidak kayak kelambi, wis aku tidak kayak kelambi bisa dalam pun. Masih banyak wali-wali yang pakai baju rapi, pakai serban, ya itu seperti Kiai Abdul Hamid dan lain-lain, itu diikuti yang seperti itu. Untuk yang keadaannya tidak sama, ya cukup kita dengar saja ceritanya.
Tidak usah ingkar dan tidak usah diikuti yang seperti itu. Ikuti yang seperti Kiai Abdul Hamid itu, yang seperti itu. Itu diadakan oleh Allah untuk panutan memang yang seperti itu. Oleh karena itu Al-Imam Al-Junaid rahimahullah, beliau pernah berkata, semua jalur-jalur yang menyampaikan manusia kepada Allah, kepada derajat yang tinggi, itu semuanya tertutup kecuali kalau orang itu mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Kapan orang itu mengikuti jejaknya Nabi, maka jalur menuju ridha Allah, kedudukan tinggi di sisi Allah itu akan terbuka. Selama dia tidak mengikuti Nabi, maka semua jalan itu ditutup sama Allah. Saya tutup dengan satu kisah. Ada tokoh sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Antum kenal semua ini, pernah dengar itu. Abu Yazid Al-Bustami. Ini pemimpin sufi ini ya. Seorang wali. Di masa mudanya beliau ini dengar bahwa di satu daerah itu ada walinya Allah. Ada wali di daerah sini, begini ceritanya begitu. Penasaran ini Abu Yazid Al-Bustami ini, didatangi akhirnya ziarah. Kemudian sampai di daerah tersebut, tanya sama orang-orang di situ, bagaimana caranya supaya ketemu sama seorang wali fulan itu bagaimana? Oh, biasanya itu kalau mau ketemu ditunggu di masjid. Oh, begitu ya. Ya sudah, saya tunggu. Masuk Abu Yazid Al-Bustami ke masjid, sholat, kemudian menunggu itu yang dikatakan wali Allah itu ya, ditunggu. Tidak lama keluar orangnya. Walinya ini keluar. Katanya itu loh. Ya, walinya itu. Oh, berdiri Abu Yazid. Apa yang beliau pandang daripada orang tersebut? Ternyata wali ini ya mengeluarkan dahaknya dia riak. Ya. Begitu. Kemudian diludahkan ke temboknya masjid. Tuh gitu ya. Nempel di temboknya masjid. Maka Abu Yazid ini yang mau salaman asale ndak dadi boleh. Pulang. Ndak jadi ketemu, burung. Yang lainnya ketemu, Abu Yazid Al-Bustami pulang. Ditanya sama pendampingnya ya, Abu Yazid katanya mau ketemu sama orang tadi itu wali, kok pulang, kok tidak jadi? Kata beliau, kaifa yu'manu ala asrarillah man lam yuhsinil muhafadzah ala adabis syariah. Orang itu kalau mau mendapatkan wilayah dari Allah, kewalian dari Allah, di antara syaratnya dia harus menjaga adab-adab syariat. Bagaimana ada orang yang tidak menjalankan adabnya syariat mau diangkat wali sama Allah? Wong dia saja ngidu nang temboke masjid kok. Wis ndak dolek wali ngene sing lain ae. Jadi yang mau kita jadikan panutan itu memang orang-orang pilihan Allah yang istiqomah, yang menjaga adab-adab syariat, itu jadikan panutan. Sing aneh-aneh itu ya cukup kita dengarkan dan jangan diingkari begitu. Tapi untuk panutan ya jangan yang seperti itu. Cari orang-orang yang istiqomah, kemudian menjaga adab-adab syariat, itu dijadikan contoh untuk kehidupan. Ya, untuk sing helap-helap itu, ya, cari ini helap atau jadab atau apa itu, ya cukup kita jangan mengingkari begitu saja. Untuk dijadikan panutan ya ojo ditiru. Maksud sampean niru gondrongi misalnya, atau ndak kelambian, atau misalnya ndak sandalan, ya jangan ditiru itunya. Kalau mau niru itu niru yang istiqomah begitu ya. Tapi jangan juga diingkari. Mosok wali gondrong, mosok wali ndak kelambian, ya jangan juga. Jangan-jangan itu wali bener kualat nantinya. Jadi yes biasa-biasa saja begitu ya. Jangan ingkar, tapi untuk panutan cari orang-orang yang istiqomah, yang menjaga adab syariat.
Jadi inti daripada apa yang kita pelajari, bahwa dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bid'ah itu dibagi menjadi 3. Ada bid'ah yang baik beserta contoh-contohnya, ada bid'ah yang tercela menurut orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Allah. Ada bid'ah yang mutlak, yang itu jelek sudah, seperti membuat sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang seperti ini kita jauhi, walaupun orangnya, pemimpinnya mengeluarkan keramat-keramat, usah tetap mengikuti thariqah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terutama anak putrinya, kalau mau dipondokkan, tanya informasi dulu, jangan salah pondok. Kok bapake maulid tahlil, anaknya tidak gelem nanti. Kenapa? Ya salah itu tadi. Oh, apik pondoke, misal ono asine. Ya, bayare didiskon. Atau gratis. Ternyata pulang anaknya akidahnya lain sama abahnya. Ini kan repot juga. Karena itu cari tempat-tempat untuk menimba ilmu yang akidahnya sama dengan akidah kita dan akidah abah, datuk-datuk kita dan para ulama-ulama kita. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijaga akidah kita, dijauhkan daripada segala bentuk kesesatan. Mudah-mudahan keturunan-keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya, anak turun kita, dijaga iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang hari wafat kita membawa iman, membawa Islam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbatan li kulli واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة نصر والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طشر صحبي والحمد للإله في البدء والحمد للإله في البدء والتنازل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.